Selamat pagi para pendengar TV dan seluruh sobat JKN. Hari ini kembali lagi bersama saya Rosmainti dalam program podcast. Pada hari ini tentunya kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Ini juga bagian dari tentunya tidak asing ya kalau kita berbicara BPJS ya, badan yang memang menyelenggarakan terkait jaminan kesehatan. Dan hari ini kita sudah kehadiran di sini Pak Bina ya, Bina Hermawan yang merupakan kepala bagian mutu layanan kepesertaan BPJS cabang Tasikmalaya. Selamat datang Bapak. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Selamat pagi Mbak Rosma. Pagi Bapak. Sobat JKN. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, karena sekarang sedang pancaroba ya Pak ya. Orang-orang sedang ini juga. Oke, Baraya, pada pagi hari ini kita akan berbincang langsung dengan Pak Bina, di mana pada episode kali ini fokus pembahasan terkait podcast ini adalah terkait JKN atau salah satu program yang memang dimiliki oleh BPJS gitu. Nah, tanpa berlama-lama, karena memang ini juga bagian dari suatu hal yang penting masyarakat tentunya juga dapatkan ya Pak informasinya. Betul. Langsung saja tanpa berlama-lama, karena memang kita sekarang sedang bersama Pak Bina sebagai kepala bagian mutu layanan kepesertaan berbicara terkait BPJS nih Pak. Mungkin sebagian orang ada yang menggunakan layanan ini, ada juga yang belum menggunakan gitu. Nah, mengenal lebih dekat terkait BPJS, boleh Bapak sampaikan BPJS ini apa sih Pak? Jangan sampai nanti ada masyarakat yang keliru gitu Pak. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Rosma. Salam sehat, salam sejahtera, dan semoga Bapak Ibu dan seluruh sobat JKN dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terkait dengan BPJS di lapangan ya Mbak Rosma, kadang di lapangan tuh masih ada beberapa istilah yang disebutkan oleh masyarakat, oleh peserta JKN atau sobat JKN. Kadang ada yang menyampaikan terkait dengan peserta BPJS, peserta JKN, peserta KIS. Nah, mungkin terkadang di lapangan ketika masyarakat mendengar istilah KIS, terkadang mereka mengasumsikan bahwa itu kepesertaan yang ditanggung oleh pemerintah, begitu ya Mbak Rosma ya. Jadi ini perlu kami luruskan juga Mbak Rosma, supaya masyarakat juga dapat mengetahui apa istilah-istilah KIS, istilah JKN dan BPJS Kesehatan. Nah, ketika bicara KIS ya, itu adalah hanya berbentuk identitas kepesertaan saja. Hanya identitas kepesertaan yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan ketika masyarakat sudah terdaftar BPJS atau JKN. Tentunya di dalam KIS ada beberapa segmen kepesertaan di dalamnya. Begitu. Bukan berarti bahwa masyarakat kalau KIS itu kepesertaan atau segmen yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu tidak tepat. Itu hanya identitas kepesertaan yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan ketika masyarakat sudah terdaftar BPJS. Begitu. Namun di lapangan masih mengasumsikan bahwa KIS itu adalah peserta yang ditanggung oleh pemerintah. Nanti ada segmen-segmen lain yang ditanggung oleh pemerintah. Seperti Mbak Rosma, kan di Priangan ya. Di sini bekerja, kemudian didaftarkan oleh tempat kerjanya, sama kartunya pun akan diterbitkan KIS. Saya bekerja di BPJS Kesehatan, didaftarkan oleh tempat kerja, kartunya sama, KIS. Namun sekarang BPJS sudah mempermudah Mbak Rosma. Jadi ketika masyarakat sudah terdaftar BPJS, sekarang sudah tanpa menggunakan fisik KIS lagi. Sekarang bisa menggunakan KIS digital atau NIK atau KTP gitu. Nah, kemudian bicara JKN. Nah, JKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi kalau bicara sistem jaminan sosial ya, nah di dalam sistem jaminan sosial tuh ada beberapa program Mbak Rosma. Ada jaminan kesehatan, ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja,
ya, jaminan kematian. Nah, ada beberapa program di dalam jaminan sosial nasional. Ya. Nah, dari beberapa program tersebut ada yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, ada yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada perbedaan ya Pak ya? Nah, kan ada beberapa program tuh sistem jaminan sosial tuh ya. Nah, BPJS Kesehatan hanya mengelola satu program, yaitu jaminan kesehatan. Program lainnya seperti kecelakaan kerja, kematian, ya. Nah, itu ada badan tersendiri yang mengelola, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nama program yang diselenggarakan oleh pemerintah istilah untuk jaminan sosial bidang kesehatan adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ya. Karena di istilah tadi JKN. JKN adalah bagaimana masyarakat program pemerintah yang jaminan untuk perlindungan masyarakat, melindungi masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan. Tentunya di dalamnya ada yang ditanggung oleh pemerintah, ada yang mereka bekerja ditanggung oleh pemberi kerja, ada juga mereka yang segmen mampu mandiri, ya, bayar. Nah, untuk menjalankan program tersebut tentu harus ada badan yang menaungi, yang menyelenggarakannya. Suatu badan yang tidak boleh mencari keuntungan di situ, nirlaba. Sehingga adalah badan sesuai dengan amanat undang-undang adalah BPJS Kesehatan. Nah, BPJS sebagai penyelenggara untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Ketika masyarakat sudah terdaftar, maka BPJS menerbitkanlah JKN atau KIS tadi ya. Nah, ketika masyarakat sudah terdaftar BPJS, kami biasanya mengistilahkannya itu adalah peserta JKN. Gitu, Mbak Rosma. Jadi Baraya berbicara tadi terkait lebih dekat dengan BPJS, jangan sampai nanti salah mengasumsikan lagi ya Pak ya. Tadi cukup panjang ya dari satu pertanyaan, ini Pak Bina ini menjawab beberapa hal. Tadi ada perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS yang tadi kita sebutkan JKN ya salah satunya. Nah, berbicara tadi dengan informasi yang sudah disampaikan, semoga ini menjadi salah satu informasi yang tidak lagi salah mengasumsikan. Dan tentunya kita juga akan bertanya terkait yang menjadi program dari BPJS itu apa? Tadi sempat disinggung ada JKN. Itu Bapak boleh mungkin menyampaikan lebih jauh terkait JKN itu seperti apa, Pak? Ya, jadi bagaimana di dalam JKN ini tentu ada pemberian terkait dengan perlindungan penjaminan kesehatan ya, masyarakat agar terlindungi dari tadi ketika resiko itu datang, yang namanya sakit kita tidak tahu ya Mbak ya. Ya sekarang kita bisa bertemu ya, kemudian besok atau lusa kita tidak tahu resiko itu ya. Yang namanya sakit kita tidak tahu, sehingga bagaimana pemerintah ingin melindungi seluruh rakyatnya memiliki jaminan kesehatan, sehingga ketika resiko itu mereka tidak diberatkan dengan pembiayaan yang nanti harus dikeluarkan ketika harus dirawat di rumah sakit. Karena ketika sakit tidak hanya penyakit saja yang dipikirkan ya oleh pihak keluarga, tapi apa juga materi ya salah satu biaya yang harus dipikirkan. Berapa sih biaya yang akan dikeluarkan nanti, begitu kan? Nah, apabila tidak memiliki jaminan kesehatan, itu akan berdampak terhadap kondisi finansial keluarga tersebut, begitu. Nah, ini bagaimana pemerintah ingin melindungi, memastikan bahwa seluruh warganya memiliki jaminan kesehatan. Tentunya ada kewenangan mana yang menjadi kewajiban pemerintah. Tentunya bagi masyarakat miskin, rentan miskin, itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, namun ada proses pendataannya, kriteria apa, itu tentu ada kewenangan dari pemerintah. Kemudian ada juga segmen lain yang mereka segmen pekerja, mereka bukan pekerja formal tapi mampu ya. Ada proses pendaftaran. Jadi intinya bagaimana seluruh rakyat itu memiliki jaminan kesehatan, sehingga ketika risiko itu masyarakat memiliki jaminan kesehatan terhadap nanti pada saat pembiayaan di rumah sakit.
Baik, dari informasi yang barusan disampaikan, memang berbicara JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ini menjadi program yang tentunya memberikan kemudahan ya Pak untuk seluruh masyarakat. Tapi dengan tadi terbagi dalam beberapa jenis maupun juga layanan kesehatan. Nah, namun berbicara terkait masyarakat hari ini Pak, dari berbagai elemen yang ada, terlepas tadi entah itu BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan, ini berbicara hal tersebut, kenapa sih kita sebagai masyarakat ini penting untuk menjadi peserta dari JKN? Kenapa? Selain tadi Bapak sebenarnya sudah menyinggung ya terkait untuk melindungi, tapi ada hal lain tidak Pak yang membuat hari ini masyarakat ya supaya bisa terlibat dalam kepesertaan JKN? Ya, bagaimana tadi masyarakat penting untuk bisa menjadi peserta JKN? Ya, tadi sempat disinggung juga ya Mbak Rosma, bagaimana masyarakat penting memiliki jaminan kesehatan. Kembali lagi, ada beberapa dampak ketika masyarakat tidak memiliki jaminan kesehatan. Pertama, tadi resiko sakit tidak ada yang tahu, begitu. Kemudian tidak mengenal tanggal merah, tidak ada tanggal di situ. Oh, hari sakit tanggal sekian, gitu kan? Karena tidak bisa diprediksi tahu, ya, begitu ya. Kemudian biaya pelayanan kesehatan yang semakin ke depan ya terus meningkat, Mbak, gitu kan. Kemudian juga ada yang tadinya pergantian, tadinya penyakit yang sifatnya penyakit biasa karena tidak dapat mengelola pola hidup sehingga bergeserlah ke penyakit-penyakit kronis. Tentunya itu juga akan berdampak terhadap biaya yang nanti harus dikeluarkan, gitu. Sehingga di sini terhadap resiko-resiko yang adanya ketidakpastian, nah masyarakat memang harus memiliki jaminan kesehatan, begitu. Nah tentunya tadi sempat disinggung, silakan ada segmen-segmen yang kami ada segmen kepesertaan di mana peserta bisa mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ada yang tentu pekerja, segmen pekerja penerima upah, ada juga ya segmen yang tentu yang ditanggung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, ada juga pemerintah daerah. Gitu. Baik, dengan kemudahan yang ada, tentunya hari ini masyarakat juga bisa secara mudah sekali ya Pak untuk mengakses, entah itu akan diakses melalui aplikasi ataupun nanti bisa juga datang ke kantor ya cabang Tasikmalaya di BPJS. Namun berbicara di era transformasi digital nih Pak, bagaimana hari ini BPJS mengintegrasikan teknologi dengan program yang ada sehingga itu dapat menjadi kemudahan akses untuk masyarakat Pak? Terima kasih Mbak Rosma. Nah, di era digital ini ya, Mbak Rosma, tadi masyarakat ada kemudahan gitu. Jadi ketika ada masyarakat yang belum terdaftar JKN, kami juga membuka layanan-layanan yang tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Lebih efektif ya Pak? Ya, jadi di rumah menghemat bisa waktu juga ya. Memanfaatkan melalui WhatsApp, begitu ya. Jadi ada layanan non tatap muka di kami, Mbak Rosma. Ada layanan yang bisa diakses melalui WhatsApp, ya, namanya adalah Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Ada nomornya, ya, nomornya di 08118 165 165. Mungkin hampir sudah hampir ya sebagian besar ya masyarakat sudah memiliki WhatsApp lah ya, kurang lebih seperti memang ada juga dinamika di lapangan, ada sebagian yang belum memiliki tadi handphone segala macam. Tapi bagi yang memiliki ya dan memahami, silakan gunakan kanal layanan yang sudah kami sediakan seperti WhatsApp tadi. Jadi mereka bisa mendaftarkan, bisa cek status kepesertaan, tidak usah ke kantor BPJS, langsung via WhatsApp saja. Termasuk berarti Pak pengaduan juga bisa ya? Ada di situ. Jadi di Pandawa itu ada layanan administrasi, ada informasi dan pengaduan. Nah, Pandawa. Kemudian ada juga kami memiliki aplikasi mobile JKN.
Nah, di era digital ini kami gunakan aplikasi mobile JKN, bagaimana masyarakat dapat mudah untuk mengakses layanan. Satu, bagaimana masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan layanan administrasi, gitu. Nah, di mobile JKN ini, oh ya, selain itu juga di situ ada layanan konsultasi, gitu ya. Ketika ingin konsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan, kami sedang mengembangkan itu. Memang ada sedang berproses. Nanti ke depan hampir semua mungkin bisa gunakan telekonsultasi ya di aplikasi mobile JKN. Termasuk kita ada layanan asisten JKN namanya. Oh, ada. Ada. Oh, iya. Di mobile JKN ada asisten JKN yang tentu dengan adaptif dengan kondisi saat ini yang beragam AI fitur ya, berarti gitu ya, beragam fitur berarti ya di mobile JKN ya, termasuk rekomendasi Paskes ya kalau tidak salah juga ada ya di sana. Ketika ingin pindah Paskes ya, kalau ingin pindah Paskes juga peserta tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan, tinggal langsung di aplikasi mobile JKN. Mobile JKN. Banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan di situ. Sebentar, saya coba cek. Nah, seperti ini Mbak, termasuk KIS digital. Karena tinggal cetak ya, kalau misalkan hilang tinggal cetak, langsung aja bisa scan barcode maupun lihat juga ya. Iya. Nah, jadi kalau nah ini ya Sobat JKN, jika sekarang kan sudah tidak memiliki tanpa ada kartu fisik ya. Jadi kalau kartunya hilang, BPJS sudah tidak menerbitkan, tapi kami sudah mempermudah ya, bisa menggunakan nik KTP atau KIS digital yang ada di tinggal menunjukkan saja gitu. Nggak usah dicetak ya. Teman-teman atau Sobat JKN, nggak usah dicetak, cukup perlihatkan saja. Gitu ya, seluruh fasilitas kesehatan sudah memahami itu. Gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu kemudahan juga untuk seluruh elemen masyarakat, di mana tanpa ada kartu fisik KIS pun tetap bisa mengikuti layanan kesehatan ya Pak, dengan mempunyai salah satunya aplikasi mobile JKN dengan beragam fitur yang mudah sekali untuk diakses di dalamnya gitu ya Pak. Tapi tadi menarik yang Bapak sampaikan terkait beberapa jenis, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada juga yang ketika mereka mampu, mereka mandiri, bisa untuk membayar sendiri. Ada satu yang ingin saya tanyakan, berbicara terkait pembayaran atau pembiayaan nih Pak. Ketika ada orang maupun pihak keluarga yang memang menggunakan BPJS atau misalkan JKN yang berbayar nih Pak. Nah, misalkan mempunyai tunggakan pembiayaan kesehatan, itu solusi atau caranya gimana sih Pak supaya nanti bisa terlayani kembali dengan baik? Siap. Baik, terima kasih Mbak Rosma. Jadi untuk peserta mandiri ya Mbak Rosma ya. Jadi memang terkait dengan kepesertaan mandiri, iurannya memang ketika sudah terdaftar, iuran harus dibayarkan setiap bulan. Paling lambat tanggal 10 begitu Mbak Rosma, begitu ya. Baik itu kondisi sakit ataupun sehat, iuran tetap harus dibayarkan gitu, karena kami kan ada prinsip-prinsip gotong royong Mbak Rosma, di mana yang sehat membantu yang sakit. Karena iuran yang kami kumpulkan itu Mbak Rosma, tentu nanti kami bayarkan kepada peserta, membantu peserta-peserta yang memang membutuhkan layanan. Gitu. Nah, terkait dengan iuran, apabila ada peserta yang menunggak nih Mbak Rosma ya, ada tunggakannya banyak lagi misalkan, itu gimana sih Pak? Ketika ada masyarakat peserta mandiri ya, yang artinya begini, peserta mandiri masyarakat yang mampu, mereka mendaftarkan ke BPJS ke dalam segmen tadi mandiri. Kalau di kami istilahnya PBPU Mbak Rosma, pekerja bukan penerima upah. Ya, pekerja bukan penerima upah, tapi yang familiar di lapangan adalah peserta mandiri. Iya, yang memang sudah tidak asing iurannya ditanggung oleh sendiri gitu ya, jadi mandiri. Nah, ketika ada masyarakat atau peserta mandiri tersebut menunggak, kami juga diatur di dalam regulasi di Pepres, ada batas maksimal jumlah bulan menunggak. Itu berapa Pak kalau boleh 24 bulan Mbak Rosma. 24 bulan berarti 2 tahun ya? Ya, artinya ketika
menunggak lebih 24 bulan, kami tidak menagihkan full maksimal. Kami dibatasi sampai dengan 24 bulan. Misalkan Mbak Rosma peserta mandiri, menunggak 5 tahun. Wah, itu lebih dari batas yang seharusnya ya Pak ya? Kami nggak nagihkan 5 tahun Mbak Rosma. Tapi yang di 2 tahun itu? Kami dibatasi sesuai dengan aturan hanya 24 bulan atau 2 tahun. Oke, berapapun jumlahnya ya, berarti tetap batasi dihitungannya 2 tahun. Ya. Nah, kemudian terkadang masyarakat juga repot ya Mbak Rosma ya, harus membayarkan sekaligus gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, dengan kondisi seperti itu kami juga ada kebijakan Mbak Rosma, ada program namanya, istilah di kami rehab. Apa itu Pak? Rencana pembayaran bertahap. Atau berarti sistem cicil Pak, atau seperti betul, apa? Nah kurang lebih istilahnya mencicil lah gitu. Cuma istilah di kami memang rehab. Nah tapi ya lebih familiarnya mencicil lah begitu. Nah kami ada program cicilan. Jadi bagi peserta mandiri tersebut menunggak, nah tidak bisa membayarkan sekaligus, kami ada kemudahan. Silakan ikut program rehab mencicil. Nah nanti ada batasan, silakan mau ngambil berapa, kami dibatasi maksimal 12 bulan gitu ya. Di situ nanti pilih mau berapa bulan ya, kemudian nanti ada hitungan berapa yang harus dibayar setiap bulannya. Begitu. Nah proses pendaftarannya juga mudah. Berarti harus daftar lagi ya meskipun sudah terdaftar menjadi peserta JKN? Nggak usah, hanya meregister proses rehabnya. Oh, jadi hanya fokus di registrasi rehabnya doang gitu. Karena kalau tidak diregister proses pembayaran cicilannya, rehab penginputan data ya salah satunya, tagihan masih muncul secara nominal yang awal. Jadi harus daftar dulu rehab. Nah prosesnya tanpa, bisa ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN. Oh, berarti aplikasi Mobile JKN tidak hanya dipakai dengan untuk layanan saja ya Pak? Ternyata untuk fitur rehab juga salah satunya. Di aplikasi Mobile JKN ini ada ini Mbak. Nah, ini ada rehab. Ya. Ada boleh Bapak rehab. ditunjukkan? Boleh sebentar. Nah, ini ya. Bapak Ibu nanti diklik saja. Nah, nanti tinggal diproses. Sesuai dengan silakan mau ngambil berapa bulan di situ ya. Tapi memang kami ada dibatasi juga di situ maksimal berapa bulan periodenya ya. Ambil mau 3 bulan, mau 12 bulan, silakan, nanti muncul berapa biaya yang harus dibayar setiap bulannya. Begitu. Tapi sejauh ini Pak, untuk yang khusus ini problem tunggakan nih Pak, BPJS sendiri sudah bisa menangani ya Pak terkait hal tersebut? Ya, ada kebijakan terkait dengan cicilan tadi ya, sudah untuk bisa memberikan kemudahan juga ya Pak untuk masyarakat. Pada masyarakat dalam hal pembayaran iuran JKN ketika memiliki tunggakan. Pendaftarannya tadi ya bisa lewat Mobile JKN, ke kantor atau care center 165. Nah, mudah ya, gitu ya, call centernya di 165. Gitu jadi ya, tidak usah pusing lagi ya Pak. Harus repot-repot ke kantor BPJS, tinggal langsung by aplikasi maupun kontak person yang ada gitu ya Pak. Ketika berbicara layanan kesehatan, tentu kita sebagai masyarakat juga ingin memberikan atau salah satunya partisipasi untuk BPJS, entah dengan memilih layanan yang seperti apa, ataupun kita juga sebagai masyarakat penerima manfaat salah satunya ya Pak, bisa dibilang. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan adalah ketika BPJS menemukan salah satu permasalahan di lapangan, di mana misalkan berbicara terkait prosedur layanan kesehatan dalam keadaan darurat nih, ini seperti apa Pak gitu. Kadang-kala banyak ya Pak masyarakat yang mengalami hal tersebut. Gimana Pak? Iya. Makasih Mbak Rosma. Ini juga perlu kita sampaikan juga Mbak Rosma. Kadang di lapangan mereka tidak paham juga ya, belum mengetahui ya bagaimana dalam hal pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN gitu Mbak Rosma. Jadi izin saya coba runut dulu ya Mbak Rosma. Jadi bicara alur layanan dulu Mbak Rosma ya. Jadi ketika ada masyarakat peserta JKN yang memerlukan layanan, tentu berobatnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Paskes itu ya. Ya, apa sih fasilitas kesehatan tingkat pertama? Tentunya, contohnya ya fasilitas yang dinamakan fasilitas kesehatan tingkat pertama ada apa? Puskesmas, ada klinik, ya, ada dokter praktek, ya, tentunya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, nanti peserta JKN memilih tuh
Paskes tingkat pertamanya mau di mana? Yang tersedia di dalam fitur aplikasi itu ya Pak? Izin saya singkat aja. Nah, kepanjangan fasilitas kesehatan tingkat pertama saya singkat Paskes ya. Iya. Nah, ketika terdaftarnya Mbak Rosma di mana? Misalkan sesuai domisili, misalkan Kecamatan Mangkubumi misalkan. Ada nggak puskesmas atau klinik? Puskesmas. Nah, kalau Mbak Rosma memilih puskesmas, ketika memerlukan layanan, kontrollah ke puskesmas, ya, berobat ke puskesmas. Kemudian setelah diperiksa oleh dokter di puskesmas, jika ternyata itu dapat ditangani di situ, tentunya ya selesai tanpa harus dirujuk. Di situ ya kalau memang harus diberikan obat-obatan, pemeriksaan lain selesai di situ, pulang. Oke. Tapi ternyata apabila setelah diperiksa oleh dokter ternyata ini harus ada penanganan lebih lanjut, ditangani oleh dokter spesialis. Ya. Ada rekomendasi ya Pak? Nah, maka rujukan, nanti dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan merekomendasikan, memberikan rujukan untuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua lanjutan. Nah, diperiksalah oleh dokter spesialis, begitu. Namun, nah tentunya nanti di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan kalau memang ada tindakan dan lain sebagainya ya sudah itu di cover, atau obat-obatan itu harus di cover di situ. Ya, jika sudah sesuai prosedur, sesuai dengan hak kelas perawatannya, peserta JKN tidak boleh diminta tambahan biaya. Begitu ya. Namun ketika dalam keadaan gawat darurat, nah ini yang menjadi salah satu ini ya. Itu nanti. Itu seperti apa ketika Pak? dalam keadaan gawat darurat ya Mbak ya, urgent banget itu ya, bisa langsung ke UGD ya yang ada di rumah sakit. Nah, tanpa harus ke Paskes tingkat pertama, itu langsung ke UGD. Nah, tanpa harus nanti setelah di UGD minta dulu rujukan, enggak karena masuk kondisi darurat gitu ya. Jika tidak secepatnya dilakukan tindakan, maka kurang lebih seperti inilah gawat daruratan ya. Tapi memang yang menyatakan itu kasus gawat darurat atau bukan nanti dokter yang melihat yang analisis gitu ya. Begitu ya. Kalau memang ternyata dokter menyatakan bahwa itu kasus gawat darurat ya, tentu nanti akan di-cover oleh BPJS Kesehatan gitu. Namun apabila hasil pemeriksaan dokter itu tidak masuk ke dalam kategori kegawat daruratan, meskipun yang bersangkutan peserta JKN itu tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan, karena mungkin ya itu dapat ditindak di fasilitas kesehatan. Berarti memang pertama ada pengecekan dulu ya dari dokter juga. Diperiksa dulu apakah itu kasus gawat darurat atau bukan. Kalau dia peserta JKN kasus gawat darurat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter itu tentu di-cover oleh BPJS Kesehatan. Namun apabila hasil pemeriksaan dokter itu tidak masuk ke gawat daruratan, maka ya mohon maaf, meskipun peserta JKN tidak di-cover. BPJS tidak masuk ke dalam ranah medis di situ. Yang berwenang menyatakan itu gawat darurat atau bukan adalah dokter pemeriksa di rumah sakit tersebut. Itu mungkin kadang di lapangan dia peserta JKN, saya tidak diterima nih, saya jadi bayar nih. Nah itu jadi salah satu menuai kritik yang ini ya pemahamannya ya, yang kami juga masih edukasi berupaya terus mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan alur layanan dan manfaat BPJS Kesehatan atau JKN ini. Nah dengan media ini mudah-mudahan ini bisa menyebarkan informasi bagaimana hak dan kewajiban sebagai peserta JKN termasuk alur layanannya. Ini tuh Mbak. Jadi Baraya dan Sobat JKN mendengar informasi dari Pak Bina tadi bahwa memang tadi kita sudah mengenal lebih dekat ya sedikitnya terkait BPJS itu ternyata bukanlah program tapi merupakan lembaga atau badan ya Bapak ya, penyelenggara layanan kesehatan, jaminan kesehatan. Dan juga nanti jangan sampai ada yang keliru kembali ketika mendengar nama JKN itu adalah program yang memang mungkin di lapangan ya ada yang menyebutnya dengan KIS ya Pak dan lain sebagainya. Nah nanti dengan alur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bina,
Tentu ini juga menjadi salah satu informasi yang dibutuhkan juga ya Pak untuk masyarakat, supaya dengan adanya alur yang tadi sudah disampaikan, tentunya juga ketika menemukan salah satu dinamika di lapangan ya Pak, sudah mulai ternyata seperti itu prosedurnya gitu. Jadi dengan kemudahan transformasi digital sekarang juga tidak perlu jauh-jauh ke BPJS yang berada di mana Pak kantornya Pak? Kantornya ada di Jalan Tanuwijaya. Tanuwijaya dekat RSUD juga ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Lokasinya strategis dan tentunya juga kalau misalkan tidak tahu bisa lewat Maps kalau memang tidak bisa melalui aplikasi gitu ya Pak. Nah kemudian sebelum ke pertanyaan penutup Pak, saya ingin bertanya, BPJS itu kan cabang Tasikmalaya. Apakah memang hanya untuk wilayah kota Tasikmalaya atau memang BPJS ini juga menaungi beberapa wilayah, misalkan Priangan Timur atau seperti apa Pak? Ya, jadi Mbak Rosma, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor cabang Tasikmalaya itu ada 3 wilayah Mbak, gitu ya. Ada kota Tasikmalaya, kemudian Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Jadi kami memiliki 3 wilayah kerja, begitu. Masing-masing di masing-masing wilayah itu ada kepala pimpinannya. Kalau di kota ada kepala cabang ya. Di kota Tasik karena kantor cabangnya, jadi ada pimpinannya, ada kepala cabangnya. Kemudian kalau di kabupaten ada istilah kami kepala kabupaten. Ya, masing-masing wilayah. Jadi ada kantornya, kemudian ada pimpinannya di masing-masing wilayah, sehingga tidak harus masyarakat wilayah yang dari Kabupaten Tasik gitu ya, dan BPJS cabang Tasik atau dari Garut, karena masing-masing sudah ada ya Pak kantornya begitu. Namun sekarang kan sudah nggak usah ke kantor kalau ngurus-ngurus, ada layanan apa Mbak Rosa tadi ya, Pandawa ya, gitu ya, jadi atau bisa melalui WhatsApp langsung gitu ya, sambil tiduran bisa juga selesai ya Pak ya problemnya. 24 jam loh. 24 Pandawa jam. 24 jam. Ya, kami ada kantor layanannya secara terpusat, secara shift itu bergantian. Malam pun, di hari libur pun mengakses, ya itu akan ada respon. Tapi tentu ada antriannya karena layanan se-Indonesia nih Mbak. Mengantri ya, budaya mengantri ya Pak. Oke, menarik apa yang disampaikan. Tentunya juga saya akan bertanya nih terakhir ya, karena berbicara layanan itu sangat penting dan juga respon baik dari BPJS maupun masyarakat juga tentu ini dibutuhkan. Kanal apa Pak dari BPJS yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat? Ya, kami memiliki ada kanal layanan tatap muka. Ya. Itu di kantor berarti ya Pak? Ya, ada layanan tatap muka dan ada layanan non tatap muka, tanpa tatap muka. Layanan tatap muka tentu kami tadi ya sampaikan, kami ada layanan di kantor. Kalau di Kota Tasik ada, kami buka layanan juga di MPP Mbak Rosa. Oh, ada di MPP? Ya, di MPP Mall Pelayanan Publik. Kami buka juga setiap hari Senin dan Selasa dan Kamis, mohon maaf. Selasa dan Kamis. Gitu ya. Kamu itu layanan tatap muka dulu. Ya, ada kantor di MPP, kemudian kami juga ada kegiatan-kegiatan BPJS keliling. Oh, ada. Ada, kami layanan jemput bola, Mbak. Ya, kami berupaya ingin memberikan kemudahan juga kepada masyarakat. Apalagi dengan keterbatasan ya. Ya, untuk daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah yang jauh akses ke kantor ya, biar kami yang datang juga ke sana. Ya, itu BPJS keliling. Kemudian ada juga layanan non tatap muka. Kalau layanan non tatap muka kami ada juga tadi Pandawa, salah satunya ya. Kemudian ada juga mobile JKN. Aplikasi yang bisa dengan mudah di-download di App Store atau Play Store ya Pak ya. Ada mobile JKN, ada Pandawa, kemudian ada juga Care Center 165 Mbak Rosa. Ya. Ada Care Center 165, kemudian ada kami juga membuka layanan ini Mbak Rosa ya, BPJS online. Tapi memang itu tatap muka sih. Namun secara virtual. Kita menggunakan media Zoom. Jadi kami kerjasama dengan desa-desa
ya membuka layanan secara jarak jauh. Nanti masyarakat datang ke desa, kami mengakses untuk mengonsultasikan itu ya Pak ya. Ya, layanan seperti biasa. Oh, layanan seperti biasa, cuma melalui Zoom gitu ya. Layanannya bisa informasi, pengaduan, ya administrasi, bisa. Cuma hanya masyarakat Zoom, harus ke desa gitu ya. Jadi kalau yang ramai sekarang masyarakat yang diminati nih ada Pandawa dan Mobile JKN. Berarti itu yang gitu. Paling sekarang banyak diakses ya Pak ya? Banyak diakses adalah Pandawa dan Mobile JKN. Kayaknya lebih ini ya, lebih praktis kayaknya ya dengan diantara yang tadi, padahal semuanya praktis ya Pak ya? Tapi yang paling banyak diminati itu ya? Silakan masyarakat memilih opsional mana yang masyarakat mudah diakses. Apakah mau ke kantor, kami punya layanan, gitu kan? Kalau memang masyarakat aku ndak mau nih, ingin lewat online saja, silakan. Ada Pandawa, ada Mobile JKN, atau saya ingin konsultasi dengan BPJS Kesehatan. Nah, kami punya, bisa hubungi care center. Aku ingin bicara nih dengan petugas BPJS, ya silakan hubungi care center kami di nomor 165. Gitu. Termasuk kami juga ada layanan, kan ada di Instagram juga ya, media sosial yang terus update ada ya Pak, di website juga. Nah itu bagaimana kami membuka secara luas, karena layanan yang harapannya bisa memudahkan masyarakat. Ya. Adanya kemudahan, cepat ya, dan setara tentunya. Baik, tidak terasa Baraya, ada informasi yang kita sudah tadi bahas ya terkait BPJS, kemudian JKN, dan beberapa aplikasi yang memang ini sangat memudahkan. Jadi untuk masyarakat yang hari ini misalkan masih belum mendownload ya Pak ya di Play Store aplikasi Mobile JKN, ini sangat memberikan kemudahan menurut saya, apalagi dengan beragam fitur di dalamnya, tentunya juga tidak akan lagi menjadi halangan kecuali kalau tidak ada internet ya Pak ya. Jadi itu ya. Terakhir Pak, ada harapan barangkali yang mau disampaikan ke seluruh masyarakat? Ya, baik, terima kasih Mbak Rosma. Ya, harapan kami bagi masyarakat yang belum memiliki, belum terdaftar sebagai peserta JKN, daftarlah sebagai peserta JKN selagi sehat. Jangan menunggu sakit, ya, resiko sakit tidak ada yang tahu. Maka dari sekarang selagi sehat, daftar segera menjadi peserta JKN dan pastikan status kepesertaannya aktif. Ya, itu saja Mbak Rosma. Baik, Sobat JKN, menarik ya apa yang tadi sudah dibahas oleh Pak Bina. Semoga nanti di next kesempatan ya Pak, kita bisa berbicara lebih dengan pembahasan yang lebih spesifik, mungkinnya dengan tema-tema yang tentunya dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan adanya podcast kali ini untuk pertama ini, mudah-mudahan nanti masyarakat juga lebih bisa meningkatkan kesadaran kesehatan ya Pak ya. Jadi lebih mempersiapkan, sedia payung sebelum hujan ya Pak ya. Jangan lupa juga menjaga pola hidup sehat. Nah, itu nomor 1. Jangan lupa menjaga pola hidup sehat. Jadi untuk seluruh Sobat JKN juga yang belum memiliki, salah satunya kami mengingatkan kembali, salah satunya aplikasi Mobile JKN ini bisa langsung di-download di Play Store ya Pak ya. Terpenting ada kuotanya gitu ya. Itu saja, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Bina. Terima kasih Pak ya sudah berkenan berbicara di Priangan TV. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan tentunya supaya tidak ketinggalan informasi, untuk Sobat JKN juga bisa langsungin pantengin di media sosial BPJS ya Pak. Di apa Pak nama akunnya? BPJS Kesehatan.go.id. BPJS Kesehatan.go.id itu website resmi. Adapun nanti di Instagramnya juga ada info BPJS Tasikmalaya kalau tidak salah ya. Nanti bisa langsung diakses. Dan supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik lainnya, sahabat ataupun sobat dan juga Baraya juga bisa langsung pantengin di kanal portal dan YouTube kita di YouTube Priangan TV untuk mendapatkan update informasi berikutnya. Itu saja. Terima kasih. Saya Rosmanti pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Punya tunggakan iuran JKN dan bingung harus mulai dari mana? Tenang, sekarang ada solusi praktis. Rehab 2.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan fitur Rehab 2.0 di aplikasi mobile JKN, Anda bisa mencicil tunggakan hingga 12 bulan. Praktis, ringan, dan bisa langsung diakses dari genggaman tangan Anda. Caranya gampang banget. Buka aplikasi mobile JKN, pilih fitur Rehab, tampil rincian tunggakan,
Klik centang, kemudian klik setujui pada syarat dan ketentuan, muncul pilihan jangka waktu pembayaran yang diinginkan peserta, kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan dan iuran berjalan per bulan. Lakukan konfirmasi pembayaran, input PIN, pendaftaran rehab telah selesai. Untuk peserta segmen PBPU, minimal 2 bulan dan maksimal setengah dari total bulan menunggak. Untuk peserta di segmen selain PBPU yang memiliki tunggakan PBPU, minimal 2 bulan dan maksimal 36 bulan. Rehab bukan sekadar rencana pembayaran, ini adalah jalan menuju perlindungan yang berkelanjutan. Mobile JKN, satu aplikasi, sejuta kemudahan.